moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya akan mengantar Anda untuk mengenal lebih jauh salah satu brand yang sudah cukup lama ada tapi masih eksis hingga saat ini. Kalian merasa tidak? Jika ada beberapa brand produk atau makanan atau bahkan minuman yang sering kalian konsumsi sekarang mulai dihentikan peredarannya, itu dikarenakan produk-produk tersebut kalah bersaing dan tidak memiliki kemampuan adaptasi di era baru ini. Tetapi ada juga brand yang sudah berdiri hingga puluhan tahun tetapi masih diminati, bahkan versi originalnya masih beredar sampai sekarang. Tidak lain dan tidak bukan adalah teh botol sosro. Di video kali ini kita akan membahas brand seperti apa teh botol sosro tersebut dan bagaimana perkembangannya dari awal berdiri hingga saat ini serta bagaimana mereka menghadapi persaingannya. Simak videonya ya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini menarik nih. Siapa sih yang tidak mengenal brand minuman teh paling populer sepanjang masa, yaitu teh botol sosro? Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu sejarah awal berdirinya brand minuman satu ini. Teh botol sosro didirikan pada tahun 1979 di Indonesia oleh keluarga Sostrojojo. Awalnya mereka berpikir untuk menghadirkan teh yang praktis dan berkualitas. Dengan bahan dasar teh berkualitas dan disajikan di botol kaca, teh botol sosro menjadi merek minuman teh yang paling dikenal luas hingga kini. Nah, di tahun 1979 pun keluarga Susarjo mendirikan PT Sinar Sosro. Teh botol sosro diperkenalkan pertama kali di Solo, Jawa Tengah dan mendapatkan sambutan yang positif dari konsumen. Kesuksesan ini membawa merek teh botol sosro untuk berkembang dan menjadi salah satu minuman teh cepat saji yang terkemuka di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perusahaan terus mengembangkan produknya, mulai dari kemasan yang semula botol kaca menjadi botol plastik yang dapat meningkatkan daya tahan dan kemudahan dalam distribusinya. Apakah teh satu ini hanya menjual teh original saja? Tentu tidak. Sepanjang produksinya, teh botol sosro juga menawarkan banyak varian rasa yang tentu sesuai dengan lidah para konsumennya, mulai dari teh tawar, teh manis, sampai varian lainnya. Ada teh original yang tentu menjadi favorit berbagai kalangan karena rasa manis dan aroma teh asli yang menenangkan. Ada juga varian teh tawarnya yang tentunya memberikan sensasi yang berbeda. Mau minum teh yang dipadukan bunga? Varian teh botol sosro melati lah jawabannya. Ada varian jumbo juga loh yang bisa kalian konsumsi bareng keluarga atau teman. Ada varian buah-buahan jika kalian suka teh campur buah-buah segar. Ada teh buat yang takut kena gula atau lagi diet, kalian bisa pilih varian less sugar. Rasa lebih ringan tapi nggak mengubah rasa originalnya. Tentu saja varian memberikan pengalaman minum teh yang berbeda. Sejak didirikan pada tahun 1979, tentu teh botol sosro juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam industri minuman di Indonesia. Ada beberapa poin utama perkembangannya melibatkan, yang pertama adalah ekspansi pasar. Teh botol sosro berhasil menembus pasar dalam negeri dengan mengukuhkan diri sebagai salah satu merek minuman teh siap saji terkemuka di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga berhasil memperluas jangkauan pasar internasionalnya. Poin utama yang kedua yaitu inovasi produk. Perusahaan tentunya terus berinovasi dengan memperkenalkan berbagai varian rasa seperti teh botol sosro jasmine, fruity, dan less sugar. Inovasi ini tentunya bertujuan untuk memenuhi beragam selera konsumen. Poin yang ketiga yaitu perubahan kemasan. Dalam menyesuaikan dan kebutuhan pasar dan distribusi yang lebih efisien, teh botol sosro mengalami perubahan dari kemasan botol kaca ke kemasan plastik. Hal ini memberikan daya tahan yang lebih baik dan kemudahan dalam distribusi. 4. Strategi pemasaran. Merek ini terus mengadopsi strategi pemasaran yang efektif, termaksud kerjasama dengan berbagai acara dan selebriti
untuk memperkuat citra merek dan menjangkau konsumen yang lebih luas. 5. Diversifikasi produk. Selain fokus pada produk utama, Teh Botol Sosro juga terlebih dalam diversifikasi produk dengan menghadirkan minuman non-teh seperti produk-produk dalam kategori air mineral dan minuman ringan. Teh Botol Sosro, seperti brand lainnya, menghadapi persaingan yang kuat di pasar minuman. Berikut adalah beberapa aspek persaingan yang dapat dijelaskan berdasarkan teori perilaku konsumen. Yang pertama, kepercayaan konsumen. Persaingan seringkali berkaitan dengan tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek. Merek yang berhasil membangun kepercayaan konsumen dalam hal kualitas, rasa, dan konsistensi memiliki keunggulan kompetitif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pengenalan merek. Merek yang memiliki tingkat pengenalan yang tinggi cenderung mendapatkan preferensi konsumen. Persaingan bisa terjadi dalam upaya membangun dan mempertahankan citra merek yang kuat. Penyesuaian dengan selera konsumen, persepsi konsumen terhadap rasa, dan preferensi pribadi mereka yang memainkan peran penting dalam persaingan. Merek yang dapat menyesuaikan produknya dengan baik terhadap perubahan selera konsumen memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu inovasi produk. Persaingan dalam industri minuman seringkali didorong oleh inovasi produk. Merek yang dapat terus menghadirkan varian rasa baru atau memenuhi tren pasar memiliki potensi untuk memenangkan persaingan. Yang kelima yaitu adalah harga. Faktor harga juga memainkan peran penting dalam perilaku konsumen. Persaingan dapat terjadi dalam menentukan harga yang menarik bagi konsumen sambil tetap menjaga keuntungan perusahaan. Yang keenam yaitu pemasaran dan promosi. Strategi pemasaran yang efektif dan promosi yang kreatif dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Merek yang mampu menciptakan kampanye pemasaran yang menarik dan mengunggah emosi konsumen dapat mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, itu dia penjelasan mengenai salah satu brand tertua yang sampai sekarang itu masih banyak diminati berbagai kalangan, yaitu Teh Botol Sosro. Kita dapat melihat sebuah minuman yang sering dikonsumsi dapat menjadi produk yang paling banyak diminati bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi bahkan sampai ke luar negeri pula. Nah, tak pernah ketinggalan zaman atau bahkan bosan untuk dikonsumsi. Sebuah produk yang menarik dan tentu menyimpan memori yang cukup mendalam bagi customer setianya. Dapat disimpulkan bahwa dari perkembangan produknya brand ini, yaitu brand Teh Botol Sosro ini, dapat membuktikan keunggulannya dalam beradaptasi dengan perubahan pasar, bahkan tetap relevan dalam industri minuman yang seperti sekarang kita lihat. Dan dengan memahami perilaku konsumen dan mengikuti tren pasar tersebut, Teh Botol Sosro ini mampu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, cukup menarik bukan pembahasan kita pada video kali ini? Kami berharap tayangan ini dapat menjadi sumber inspiratif bagi teman-teman sekalian. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.